Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penembus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, bagi penghormatan martabat manusia, bagi kesejahteraan bersama, bagi solidaritas dan subsidiaritas, bagi kepedulian pada yang lemah dan miskin, bagi keutuhan alam ciptaan, bagi keutuhan dan kebahagiaan keluarga Kristiani, bagi masa depan dan keteguhan iman orang muda Katolik, bagi keterbukaan hati dan pikiran, mewujudkan liturgi yang hidup dan memerdekakan, bagi keteguhan iman para kader umat dalam membangun kesejahteraan bersama, bagi kejernihan hati dan budi dalam pewartaan melalui dunia digital. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Bunda Maria, Bunda Gereja, Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, marilah kita berdoa. Allah Bapa Marahim, karena kasih-Mu kami umat-Mu di Keuskupan Agung Jakarta mempunyai arah dasar Keuskupan Agung yang baru sebagai pedoman gerakan pelayanan kami selama 5 tahun mendatang. Kami mohon berikanlah kami kekuatan dan kesetiaan untuk menjalankannya, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan banyak orang mengalami keselamatan-Mu. Demi Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat sore. Pada sore hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah ke-7. Dan sebentar lagi kita akan menutup masa Paskah. Bersamaan dengan itu,
Anda semua juga dilibatkan sebagai partisipan novena hari kedua. Marilah sekarang kita mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan, Raja Surgawi, Anak Domba
Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan Dikau di surga, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Diakon Stefanus setelah ditangkap dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Di situ Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan mantel mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas.
memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan siapa saja yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Siapa saja yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa saja yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus mereka, mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dan kedua, Allah memberi perhatian khusus bagi umat yang memberi kesaksian Injil dengan pengorbanan yang besar. Apa itu pengorbanan yang besar? Dengan memberikan nyawanya. Dalam bacaan pertama kita mendengar Stefanus menjadi martir, dan Stefanus akhirnya kita tahu siapa komandan yang membunuh Stefanus, Saulus. Dan kita tahu juga apa yang terjadi dengan Saulus, menjadi Paulus dan menjadi pewarta Injil yang paling beken. Beken itu artinya terkenal, yang mempengaruhi banyak sekali orang Kristen untuk teguh dalam iman.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada beberapa ahli mengatakan sebetulnya yang membunuh Stefanus itu bukan orang Yahudi tulen saja, tapi orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus juga, namun tidak bersetuju dengan kelompok Kristen yang menganggap Kristus adalah putra Allah, Kristus adalah Tuhan. Orang-orang ini sempat juga ikut Yesus, tapi mereka akhirnya berseberangan dengan komunitas Kristen yang utama, dan mereka pada akhirnya kemudian tetap menjadi Yahudi, tidak pernah disebut Kristen. Salah satunya adalah Paulus. Maksud saya Saulus. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bagaimanapun pada masa-masa awal gereja muda itu, antara orang Yahudi yang sungguh-sungguh akhirnya nanti disebut Kristen dengan orang Yahudi yang sempat ikut Yesus tapi kemudian tidak ikut dalam keyakinan yang sungguh Kristen, susah dibedakan. Itu sebabnya kita akan sering ketemu martir-martir yang dibunuh oleh orang Yahudi karena mereka orang-orang Kristen pada zaman itu adalah orang Yahudi yang kemudian mengakui Kristus sebagai Mesias dan kemudian mengakui juga keilahian Yesus, tapi mereka tetap beribadah di sinagoga pada awal-awalnya. Sampai kemudian kita tahu untuk pertama kalinya orang-orang yang percaya kepada Kristus disebut Kristen. Di mana itu? Di Antiokhia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sampai pada titik itu orang Kristen menjadi sungguh-sungguh beda dengan yang bukan Kristen. Contohnya apa? Setelah tahun 50 Masehi, ini khotbah minggu lalu ya, orang-orang Kristen itu untuk mereka yang bukan Yahudi mulai bebas, mau makan apa aja silahkan, mau sunat ya silahkan, gak sunat ya monggo, gitu. Mulai terbedakan sejak saat itu, dan terus terang hal ini juga sebenarnya membuat dinamika orang-orang Kristen itu juga semakin banyak. Pergesekan juga sering terjadi. Demikian juga di antara para rasul. Ada pergesekan-pergesekan, pertengkaran-pertengkaran. Paulus ngomel sama Petrus, Petrus diem aja. Yakobus dalam tanda kutip jotaan sama Paulus gitu ya. Ada hal-hal seperti itu. Namun bagaimanapun juga gereja tetap satu. Karena mereka ketika berjumpa, mereka memperjuangkan satu pesan utama Yesus, yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mereka semua punya semangat yang sama, ambisi yang sama. Anda nggak bisa bayangkan ambisi mereka yang luar biasa, membangun gereja Tuhan. Ke-12 rasul itu bersama dengan
Paulus yang menggantikan Yudas Iskariot, dan juga Barabas ya, yang didapat dari undian. Kalau Paulus dianggap dipilih oleh Roh Kudus, maka jumlah rasul yang berkarya ada 13. Dari 13 rasul yang berkarya itu, satu-satunya yang tidak mati sebagai martir cuma Yohanes. Itu pun tidak terbebas dari siksaan. Jadi Yohanes pengarang Injil itu sudah digoreng, cuman kurang mateng. Jadi kemudian dia masih bisa hidup dan menulis Injil. Jadi bukan berarti dia tidak mengalami siksaan, mengalami. Cuma karena penyelenggaraan Allah, dia tidak mati sebagai martir dan hidup lumayan lama juga sampai menuntaskan Injilnya. Maka dalam bacaan kedua, kitab Wahyu yang juga ditulis oleh Yohanes berdasarkan penglihatan Roh Kudus itu, ia menggambarkan orang-orang Kristen dengan satu ambisi itu sebagai satu kumpulan besar yang akan diterima dalam kerajaan surga karena punya semangat yang sama, membangun gereja Tuhan. Lalu kemudian orang mulai diskusi, bangun gereja itu artinya bangun gedung atau bangun umat Allah gitu. Ya, pertama tentu saja mereka membangun komunio dalam Tritunggal Maha Kudus, komunio trinitaris, disingkat komunitas. Itu asal mula kata komunitas. Pertama mereka tentu membangun komunitas, tapi komunitas ini pasti harus berkumpul. Dan untuk berkumpul itu mereka harus kemudian berjuang keras. Kalau Anda baca lagi Kisah Para Rasul, maka kita tahu bagaimana jemaat perdana gereja muda itu bahu-membahu merelakan hartanya, ada yang menjual seluruh miliknya untuk membangun gereja itu. Ada yang menyerahkan tanahnya untuk dijadikan tempat perhimpunan itu berkumpul dan berdoa. Kalau gitu apa bukan bangun gereja sebagai gedung? Bangun gereja sebagai gedung dong. Maka mesti menjadi jelas bagi kita, perjuangan membangun gereja, baik itu sebagai komunitas maupun sebagai satu bangunan yang mengumpulkan komunitas itu, adalah satu ambisi besar yang terjadi sejak awal mula gereja berdiri. Itu hal pertama. Hal yang kedua, gereja muda, jemaat perdana itu disatukan dalam satu keluarga besar yang disebut komunitas Kristen itu, yaitu satu perhimpunan yang dinaungi oleh Tritunggal Maha Kudus karena Kristus ya. Kalau mau menerjemahkan komunitas trinitaris, menerjemahkan komunitas Kristus itu demikian. Himpunan orang yang disatukan oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus karena Kristus. Itu bersama-sama mereka itu menyatukan hati mereka sebagai keluarga. Mereka menyatu dalam gereja, artinya mereka masuk dalam gereja itu, tapi mereka juga mengundang gereja itu masuk dalam keluarga mereka, bagaikan
anggota keluarga mereka sendiri. 2 atau 3 minggu lalu saya katakan, komitmen umat itu anggap saja kita itu kelahiran seorang bayi. Dan bayi itu harus kita kasih makan. Maka kita harus sisihkan penghasilan kita supaya kita bisa membesarkan bayi itu. Dan itu bukan terjadi saat ini saja ketika Kalvari sedang membangun. Itu sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu. Sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul dan kitab yang ditulis oleh rasul-rasul tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, akhirnya apa? Maksud dan tujuan semuanya apa? Ini bagian yang ketiga. Ut omnes unum sin, agar semuanya menjadi satu. Itulah doa Yesus bagi para rasul dan juga bagi kita semua, karena Yesus sendiri secara tegas mengatakan, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi bukan untuk para rasul yang ada di hadapan Yesus saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan wasiat yang Yesus berikan ini dahsyat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kedahsyatan itu dibuktikan dengan membludaknya pertumbuhan umat Kristen 4 abad pertama. Meskipun ditindas, semakin tambah banyak. Kenapa? Karena setiap orang yang dibaptis, mereka langsung menerima Roh Kudus. Mereka menjadi agen untuk membaptis orang lain lagi. Mereka punya niat yang besar menyatukan semua orang masuk dalam gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik itu. Bagaimana itu akan dihubungkan secara teologis dengan usaha umat Kalvari membangun gerejanya? Saya punya cerita tentang manusia silver yang berhati emerald. Kenapa begitu? Saya mungkin udah pernah cerita ya, 2 minggu lalu mungkin. Jadi ada orang yang sungguh susah, sungguh sulit hidupnya, apalagi memenuhi komitmen silver. Tapi dia tidak putus asa. Dia dengan sulitnya hidup itu, dia tetap mau menyumbang bagi gereja. Dan kemudian niatnya itu didengar oleh orang-orang kemudian tertarik dan ikut menyumbang bagi gereja. Ada juga umat yang susah hidupnya, susah memenuhi komitmen paling rendah, yaitu komitmen silver. Tapi sejak awal dia menyadari itu, dan dia sadar juga dia punya banyak teman, dan dia menghubungi teman-temannya bukan supaya memberikan penghidupan bagi dia, tidak, tapi supaya teman-temannya tuh nyumbang gereja Kalvari. Dan karena teman-temannya itu ikut nyumbang, maka dia walaupun kemampuannya itu minim, tapi dia bisa memberikan sumbangan besar bagi gereja sampai pada poin emerald, lebih mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kenapa begitu? Karena semangat doa Yesus. Dia ingin supaya setiap orang menjadi satu dalam gereja. Dan inilah
orang-orang yang menjadi agen Roh Kudus untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan ke seluruh dunia, kepada segala makhluk. Bapak, Ibu, Saudara saya terkasih, orang-orang itu ada di hadapan saya. Kalau saya lihat pribadi-pribadi ini, saya percaya, dan saya sudah lihat ada beberapa di antaranya yang sudah bicara pada temannya tentang pembangunan gereja Kalvari. Beberapa sudah lapor kepada tim dana, beberapa sudah kemudian ikut serta juga dalam pembangunan gereja Kalvari ini dalam dukungan yang sangat besar meskipun hidupnya sedang sulit. Terhadap pribadi-pribadi yang demikian tentu seluruh umat juga berdoa supaya mereka yang sedang kesulitan terbebas dari kesulitan hidupnya. Supaya mereka yang sedang meniti karir, Allah kasih kemudahan untuk rezekinya. Semoga Roh Kudus merasuk dalam hati Anda semua dan menjadi agen bagi pewartaan Injil Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Umat menjawab, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, dan biarawan-biarawati, semoga mereka semua terus dijaga dan dimampukan untuk taat dalam menjalankan kehendak Bapa sebagai teladan bagi kita. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, bagi bangsa-bangsa di dunia. Semoga semua bangsa di dunia ini rukun bersatu, mampu setia, dan berjuang dalam kehidupan bersama. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, bagi kita semua. Semoga kita menerima keberadaan para difabel dan yang berkebutuhan khusus dengan hati yang tulus dan memberi kekuatan kepada mereka di dalam Yesus Kristus. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa bagi jiwa-jiwa beriman yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Yan Yosef Limena, Thomas Bunawan. Semoga kuasa kasih-Mu hadir dalam jiwa-jiwa beriman ini, agar mereka terus memuji dan memuliakan nama-Mu, serta menjadi pendoa surgawi bagi kami semua. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi wujud doa novena Roh Kudus hari kedua, mohon doa untuk kelancaran pembangunan gereja Kalvari sebanyak 14.
Mohon doa untuk mendapat keturunan 3 buah. Mohon doa untuk kesehatan dan kesembuhan dari yang sakit 10 buah. Mohon doa untuk mendapatkan pekerjaan 4. Mohon doa untuk keberhasilan dalam sekolah atau kuliah 7 buah. Mohon doa kelancaran atau kemajuan pemulihan dalam usaha 7 buah. Mohon doa untuk kerukunan dalam keluarga 10 buah. Mohon doa untuk mendapatkan jodoh atau pasangan hidup yang seiman 7 buah. Mohon kedamaian abadi bagi Bapak Petrus Baroni, Bapak Petrus D. Slamet, Ibu Francisca Suparti yang meninggal 7 tahun, Bapak Ignatius H. Sarwanto, Bapak Helbert. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Marilah kita sekarang mendoakan mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Ya Allah, tumbuhkanlah selalu kasih pada umat-Mu dan seluruh umat manusia, supaya dapat memiliki semangat untuk saling menerima dan mengasihi satu sama lain, sehingga mengarahkan kami kepada cinta kasih-Mu yang sejati di dalam Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, berkenanlah pada persembahan kami ini. Semoga persembahan ini menyucikan diri kami, agar pantas merayakan pesta bersamamu, demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, ia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka dia terangkat ke surga, agar ia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amanat Kristus bagi kita, berdoalah pada apa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada kesalahan kami seperti kami mengampuni yang salah kepada kami.
jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari, inilah Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. We
mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita bangkit berdiri mendoakan doa pembangunan Gereja Kalvari. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, kemuliaan-Mu memenuhi semesta yang jauh dan luas, melampaui pemahaman manusia yang sempit dan terbatas. Kami umat-Mu di lubang buaya ini telah bertahun-tahun rindu untuk mempersembahkan tahta rahmat-Mu, gereja, tempat hosti kudus, sakramen penebusan putra-Mu ditahtakan, agar para pengikut Kristus putra-Mu berkumpul, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Teguhkanlah, satukanlah hati umat-Mu ya Allah, agar kami memusatkan pikiran kami, semangat kami, kerja kami, dan keberanian kami sepenuhnya bagi mewujudkan persembahan mulia ini. Gerakkanlah seluruh jiwa dan raga umat-Mu, agar segenap hati dan segenap akal budi, serta segenap kekuatan kami bersatu padu memperjuangkan terwujudnya sebuah gedung gereja yang sederhana sekaligus agung, indah dan kokoh, sehingga pantas menampilkan secercah kemuliaan-Mu dan menampakkan iman umat-Mu, sehingga saat salib putra-Mu ditinggikan di Kalvari ini, gereja-Mu akan semakin memancarkan rahmat untuk berbagai karya kasih Allah bagi semakin banyak orang.
Perkenankanlah setiap orang di sekitar kami, setiap orang yang terlibat dalam karya besar ini, mengambil tempat dalam peran mereka masing-masing. Semoga setiap orang sadar hadirnya rumah Allah ini mengajarkan kebajikan iman, bagaimana selayaknya Allah diperlakukan dan disembah. Semoga masing-masing dari kami terus menunjukkan kemurahan hati dalam persaudaraan sejati dan dalam pelayanan kasih kepada sesama. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus, Engkau telah setia menemani Kristus dalam jalan salibnya. Kami mohon penyertaan dan doamu dalam perjuangan kami membangun gereja putramu. Lunakkan kekerasan hati orang-orang yang angkuh. Pertolongan kami dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah besertaku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Kamu takkan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Aku akan kembali dan hatimu akan bersukacita. Haleluya. Marilah berdoa. Bapa yang maha baik, semoga sakramen yang telah kami sambut ini menjadikan kami semakin bersatu dengan Engkau dan sesama kami, sehingga damai semakin terasa di dalam hati dan hidup kami, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, perkawinan. Hendak saling menerima sakramen perkawinan. Pengumuman pertama, Ignatius Aryadi dengan Sri Tuti Ningsih, keduanya dari lingkungan Jatimakmur Santo Albertus Agung. Pengumuman kedua, Gordianus Gale dengan Elizabeth Boko, keduanya dari lingkungan Wisma Ratu Santo Robertus. Bagi umat yang mengetahui halangannya dapat menghubungi Romo Paroki. Kedua, Misa Jumat pertama akan diadakan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 pukul 19 di Gereja Kalvari. Pendaftaran misa melalui website Bela Rasa. Ketiga, devosi pemulihan kepada hati Maria tak bernoda akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 pukul 7 pagi di Gereja Kalvari. Pendaftaran misa melalui website Bela Rasa. Keempat, Asak Kalvari. Asak Kalvari mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga Kalvari atas dana kolekte kedua pada misa Sabtu dan Minggu tanggal 1 dan tanggal 2 Mei 2022. Dana yang terkumpul dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah sebesar Rp9.523.320 dan akan disumbangkan sepenuhnya untuk Asak Kalvari. Demikian pengumuman pada sore hari ini. Terima kasih.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya mau mewartakan beberapa kabar sukacita. Yang pertama, kemarin saya cerita kepada teman-teman pastor dan macam-macam orang, termasuk di dalamnya juga ada Kuria Keuskupan Agung Jakarta. Saya cerita bagaimana umat Kalvari itu memilih komitmen. Ada komitmen silver, komitmen gold, komitmen platinum, komitmen emerald. Dan saya ceritakan ada satu, bukan ada satu, tapi maksudnya ada beberapa pribadi yang mengambil komitmen silver, tapi sumbangannya jauh melampaui itu. Karena dia cerita sama teman-temannya di paroki-paroki lain, jadi komitmennya memang silver, bahkan mungkin gak nyampe silver, tapi karena dia punya teman yang dekat sama dia, lalu kasih 10 juta, 5 juta, 500 ribu, akhirnya kemudian dia bisa mendapatkan poin lebih dari emerald. Saya bilang begitu sama teman-teman saya. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya kemudian kita dapat bantuan dari Keuskupan Agung Jakarta. Jadi kita bisa mulai. Jadi sekarang ini kita sudah mulai pekerjaan fondasi, pemancangan fondasi nanti pertengahan Juni, dan kita sudah bisa mulai pekerjaan struktur itu Agustus tanpa perlu pusing. Dan dengan komitmen umat yang terkumpul itu, kemarin saya sudah tanya sekali lagi kepada manajemen construction, mereka bilang Desember topping off. Artinya wilayah 1 siap-siap, Natal itu kita syukuran munggah molo. Ya, itu. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua itu hari ini dan besok ada satu minuman baru. Bukan saja kopi Papua yang siap minum, tapi juga ada Papua Rosso Latte. Artinya susu buah merah Papua. Gitu. Cuma harganya agak mahal Bapak Ibu Saudara-saudari. Satu botolnya 50.000, tapi lebih gede daripada kopi susu. Di dalamnya ada jus buah merah dari Papua. Kita berharap bulan depan ada lagi. Kalau bulan depan belum ada, ya udah 2 bulan lagi. Saya sudah minta supaya buah merah yang ada di sekitar pastoran di pusat misi domestik KAJ segera panen dan dikirim ke Kalvari. Supaya setiap umat Kalvari yang sekarang ini mulai masuk PPKM level 1 tetap sehat, panjang umur, sampai kita kemudian meresmikan gereja Kalvari baru. Amin. Mari sekarang kita bangkit berdiri dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.
Pergilah, Anda diutus untuk menjadi manusia silver berhati emerald. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur Bapa, kami telah